Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, keberkahan, dan juga Allah memberikan kita nikmat nafas. Yang membayangkan pada masa Covid yang lalu itu harga nafas sangat mahal. Kenapa? Karena banyak yang mengalami sesak napas. Orang yang kena Covid itu sesak napasnya. Ketika sesak napas harus ada alat bantu yang namanya tabung oksigen. Harga tabung oksigen paling murah 800.000. Cuman bertahan sekitar 3 hari. Bayangkan kalau kita kena Covid sebulan, dikali aja 3 hari 800.000 berarti 30 hari kali 10. Berarti sekitar 8 juta untuk 1 bulan. 8 juta untuk nafas, 8 juta. Nah, kan 8 juta itu bukan sedikit. 8 juta kali 12 lebih lagi 60 juta. Berapa? 8 kali 90. Sekitar 90 juta. Kalau ada yang sampai setahun dirawat di rumah sakit waktu itu. Ya, walaupun katanya ada yang bilang virus dan lain-lain, itu semua karena dari Allah. Berarti menandakan nafas ini pun sangat mahal harganya kalau seandainya kita ingin membalas salah satu nikmat saja, yaitu nafas. Nah, jadi kita bernafas ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Ya, pada hari ini kita ingin mengkaji mengenai sabar terhadap ujian dan cobaan yang kita alami. Ya, sabar dan tabah terhadap ujian yang kita alami. Ini ada kisah yang sangat luar biasa. Ini baru-baru ini kita mendapatkan berita seorang laki-laki, seorang pemuda yang besoknya mau menikah. Ternyata hari ini dia bunuh diri. Besoknya mau menikah, hari ini bunuh diri. Itu pernah udah tahu beritanya? Beritanya ini udah masuk ke Serambi, udah masuk Waspada, udah masuk ke Facebook, ke IG dan lain-lain, tersebar. Kejadiannya di Matang Selimbing, ya, di depan Samsat, kantor Samsat. Samsat tuh ngurus SNK, ngurus SNK. Karena bukan orang Langsa, nggak pernah urus SNK di sini kan, pasti di kampung. Jadi depan itu di Matang Simen, dekat Masjid Matang Simen. Kalau pernah Masjid Matang Simen itu cuman selang sekitar nggak banyak lah, 7 toko. Jadi ceritanya itu bunuh diri sedang dalami oleh polisi. Kenapa bunuh diri? Padahal besoknya mau menikah. Jadi emas yang untuk mahar udah digade sama korban yang bunuh diri tadi. Entah kenapa maksudnya. Berarti kemungkinan besar menurut polisi itu ada tekanan, ada sesuatu masalah yang dia tidak sabar dengan ujiannya itu, dengan cobaannya itu. Mungkin dia terlilit utang sepertinya, besoknya mau nikah, dia pening, akhirnya mengambil kesimpulan sendiri. Begitulah manusia, kalau misalnya nggak sabar, nggak tabah. Jadi kalau ujian cobaan apapun dalam kehidupan kita, kalau kita tidak kita sadari, kalau kita tidak mampu memanage, mengatur segala ujian cobaan ini, maka bahaya.
ini bakal jadi suatu masalah, bakal menjadi suatu cobaan, bakal menjadi suatu malapetaka, bencana. Bayangkan tadi harusnya kan kalau misalnya ada utang, ada cobaan, ada ujian, ada sesuatu yang masalah, dia kan cerita aja sebenarnya, tinggal cerita sama keluarga, sama saudara. Kebetulan dia tinggal di rumah kakaknya. Kakaknya ini ada urusan sebentar, jadi tinggal karena adiknya ini nggak tahu rupanya udah balik, udah jadi mayat. Nah, jadi padahal dia ada tempat cerita, kakaknya sendiri nggak tahu kenapa si korban ini bunuh diri, nggak tahu akhirnya. Nah, begitulah. Jadi Allah ada mengatakan bahwasanya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ditimpa musibah maka kita menganggap bahwasanya musibah ini dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan pada Allah kita akan kembali. Jadi kalaupun kita punya harta, punya mobil, punya apapun yang kita miliki, itu semua nanti kembali kepada Allah. Kita tidak mampu untuk menahan itu semua, termasuk calon. Nah, kok udah nanti ke depan lah mungkin udah tunangan. Ternyata tunangan kita ini udah terpincut sama yang lain, ya kan? Udah merasa frustasi, udah merasa dilema, gegana, ya, gelisah, galau, merana. Akhirnya apa? Akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Ya. Jadi kita cerita tentang kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub bagaimana dulu? Bagaimana dulu dalam menjalani kehidupan? Beliau dikasih kesenangan, dikasih nikmat, dijadikan orang kaya. Istrinya, kok dulu kan nggak ada syariat berapa istri ya. Dulu kan lebih dari 4 boleh. Nah, jadi kalau misalnya Nabi Ayub itu istrinya banyak. Nah, tapi tidak ada riwayat berapa istrinya, pokoknya lebih dari 4. Jadi istrinya banyak, anaknya apalagi udah istrinya banyak, pasti anaknya lebih banyak lagi. Nggak mungkin istrinya banyak, anaknya sedikit. Tapi bisa jadi juga kehendak Allah ya. Tapi kebiasaannya kalau istri banyak pasti anak lebih banyak lagi, cucu lebih banyak lagi. Jadi hartanya berlimpah, hasil ternaknya luar biasa, hasil usahanya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ayub bergelimang dengan harta, kenikmatan, istri yang soleha, anak yang soleha, dan serba berkecukupan, serba berlimpah. Lalu Nabi Ayub diuji sama Allah. Jadi dikasih kesenangan, dikasih nikmat, tapi dikasih ujian juga. Setelah itu rupanya satu persatu hartanya habis. Ada meninggal, kambingnya meninggal, untanya meninggal. Jadi segala ternaknya meninggal, mati. Lalu disusul karena tadi udah morak-marit, istrinya meninggalkannya satu persatu. Dan akhirnya yang sedih lagi, Nabi Ayub ditimpa penyakit. Penyakitnya itu sangat luar biasa, penyakit yang sangat menjijikkan, sejenis lepra atau kusta. Yang mana ini ya dimakan, ini udah habis semua, kakinya habis. Tinggal yang tidak diserat, tapi tidak tulang ya, tidak berupa tulang. Tinggal hatinya sama lisannya yang tidak digerogotin oleh penyakitnya tadi. Nah, jadi itu yang masih sehat, masih organnya masih bagus. Jadi masih bersyukur, walaupun tinggal hati sama lisan masih beliau bersyukur. Karena apa? Beliau dengan lisan dan hatinya masih bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah seorang muslim harus bisa sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, termasuk dalam kuliah. Kuliah itu kan cobaannya banyak kali. Banyak kali cobaan kuliah ini. Nah, cobaan kuliah yang pernah Tengku rasakan itu yang pertama godaan malas masuk, ya kan? Malas masuk. Itu pernah terjadi juga. Bukan mentang-mentang Tengku udah belajar juga nggak merasa malas, ada juga merasa malas. Kenapa merasa malas? Karena mungkin kita menganggap dosennya ya yang disampaikan itu aja. Kan ada juga pasti merasa si bapak tuh ngomongnya itu aja kan.
Kadang-kadang bapak tuh memang keenaan menceritakan sesuatu yang memang menurut beliau itu menarik. Jadi beliau menceritakan berkali-kali. Nah, menurut kita si bapak tuh itu aja. Padahal menurut beliau itu menarik dan itu ingin dia ceritakan berulang-ulang kali karena dia suka dengan apa yang dia ceritakan itu. Jadi yang pertama itu dihinggap rasa malas. Yang kedua, dihinggap rasa merasa itu kita udah tahu. Alah, saya udah tahu itu pelajarannya. Nah, itu berat tuh. Karena kalau kita merasa itu saya udah tahu, itu bakal jadi apa? Itu kita nggak mau belajar lagi. Alah, Bapak tuh pelajaran saya udah tahu tuh. Saya dari awal yang Bapak tuh jelasin sampai akhir, saya udah tahu semua. Jadi saya nggak mau masuk lagi. Itu adalah godaan yang besar. Yang ketiga, godaan nggak pas sama kawan. Kadang-kadang lagi selek sama kawan. Selek. Gara-gara mungkin ada perbedaan pendapat, ada perdebatan, jadi nggak pas sama kawan. Alah, daripada jumpa sama kawan ini bagus nggak usah masuk lah hari ini. Itu godaan sangat besar. Cobaan dalam kuliah. Nah, jadi kalau tiga hal ini sangat besar dalam perkuliahan. Yang keempat adalah godaan ketemu lawan jenis. Nah, ini godaannya besar juga nih. Lawan jenis ini sangat besar. Kenapa? Kita kadang-kadang kan kita sering curhat itu. Sharing-sharing, curhat. Sekali, 2 kali, 3 kali kok rasanya enak ya curhat sama dia. Gitu. Apalagi orangnya ganteng pula ya kan. Ataupun sebaliknya kalau yang laki-laki cantik pula. Jadi karena merasa nyaman tadi akhirnya apa? Berlanjut dengan cerita-cerita selanjutnya, WA, tukar nomor dan lain sebagainya. Kalau dulu agak lumayan sedikit. Karena waktu dulu media sosial nggak seperti ini. Paling hebat dulu FB. Masa Tengku kan. FB paling enak. IG pun nggak ada yang pakai. IG kan baru-baru ini aja. IG, TikTok lagi. Ya, sekarang udah banyak ya. Ya, paling WA pun dulu belum ada WA. Belum ada ya? Belum ada. SMS, FB ya. FB paling FB pun jarang kita buka FB ya dulu ya. Jarang. Jadi godaan untuk interaksi sama lawan jenis sedikit. Jadi godaannya sekarang godaan kuliah itu godaan paling besar tuh, cobaan yang paling besar tuh adalah lawan jenis. Lawan jenis tuh karena namanya kita normal, pasti kita tertarik lah nengok abang tuh baik kali, abang tuh rajin kali, abang itu ganteng kali, abang tuh kok bawaannya ketika naik Hondanya NMAX atau PCX sekarang ya kan. Atau Honda Honda Fiction ya kan. Nah, Scorpio dulu ada Scorpio doang, sekarang nggak berapa pakai ya. Nah, dulu Tungku pernah pakai Fiction dulu. Jadi kalau udah pakai Fiction kan perasaan kita gagah kali ya. Perasaan kita ya. Apalagi motor yang besar gitu kan. Perasaan kita. Memang kita kalau yang Tengku rasain ya, ketika naik mobil sama naik Honda Fiction tuh rasanya lebih menantang Honda besar daripada mobil. Rasanya gagahnya itu beda. Naik mobil nggak gagah. Naik Honda itu gagah rasanya kita. Entah nggak tahu ya perasaan Tengku aja atau perasaan lain beda lagi ya. Jadi dengan kita naik motor besar tuh mantap lah rasanya. Jadi itu godaan yang paling besar. Apalagi yang kelima godaan kalau kita memiliki kelebihan, sombong. Sombong itu godaan sangat besar, cobaan yang sangat besar. Kenapa? Kalau kita pinter, kalau kita punya keahlian, kalau kita punya kecantikan, itu godaan sangat besar. Kenapa dibilang sangat besar? Orang sombong, orang jelek nggak mungkin sombong. Mungkin nggak sombong. Orang miskin susah untuk sombong. Kalau ada orang miskin sombong lagi, mana tuh ya? Atau bilang lah. Jadi kemungkinan sombong itu adalah orang-orang yang punya kelebihan. Itu kemungkinan besar. Orang yang punya kelebihan itu kemungkinan besar sombong. Iblis, kenapa iblis sombong?
Nah, kenapa iblis sombong? Ya, karena menganggap dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Karena beliau menganggap beliau itu dari api. Adam terbuat dari tanah. Jadi iblis itu melihat dari unsur penciptaan. Api itu kan sesuatu yang panas, berwibawa. Kalau orang dekat-dekat pasti dia terbakar. Kalau tanah dipijak-pijak orang. Tanah kan dipijak-pijak orang. Api, apa mungkin orang pijak api? Nah, hanabut kalau bahasa Aceh. Pijak api. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Pijak api kan. Kalau apinya kecil bisa lah dipijak. Kalau apinya besar, siapa yang berani? Terbakar. Jadi karena menganggap hal itu, maka iblis sombong. Sombong dia. Aku ini kan terbuat dari api. Nah, jadi disitulah kita kalau punya kelebihan, kita bakal kena yang namanya kesombongan. Jadi kalau misalnya punya kelebihan, alhamdulillah, bersyukur punya kelebihan tuh. Tapi jangan disombongkan. Karena untuk apa kita sombong? Nanti kan kita bakal Waalaikumsalam. Masuk. Karena untuk apa kita sombong? Kita bakal kembali kepada Allah juga. Panitia juga? Oh, kira panitia juga. Nah, jadi seperti itulah kita. Jadi godaan-godaan yang kita terima, godaan-godaan kita alami itu menjadikan kita harus lebih sabar dan tabah. Nah, jadi ada sesuatu hal di balik kesabaran dan ketabahan yang kita alami. Jadi dulu Tengku pernah ada kisah ya, belum pernah Tengku ceritain ya. Jadi dulu Tengku kan kepingin sebagai pengajar ya, sebagai dosen. Nah, jadi cerita kisah nyata ya. Dulu Tengku staf pegawai. Jadi sedangkan jiwa Tengku itu jiwa mengajar. Nah, jiwa mengajar. Jadi dijalani kok rasanya nggak pas lah, kok kayaknya nggak nyaman lah, karena kok kita jadi pegawai, jadi kantoran, kita bakal ketemu sama siapa? Ya sama atasan, sama rekan kerja. Tapi kan kita nggak mentransfer ilmu, kita cuman di depan komputer ngetik-ngetik, periksa surat dan lain-lain ya. Atau kalau bagian keuangan, periksa keuangan. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berlanjut bertahun-tahun, ada rasa ke sesuatu yang nggak nyaman. Kepingin jadi guru, kok jadi kayak gini. Nah, jadi tunggu doa lah sama Allah, ya Allah, mungkin ini ujian darimu, saya harus sabar. Udah sabar, makin nggak merasa nyaman terus. Wah, makin ditekan terus. Jadi kalaupun ngajar, tetap ngajar anak-anak ngaji tetap, tapi ngajar ketika pagi sampai sore kita harus tetap kerja kantor. Tapi kan nggak nyaman kita dengan kerjaan itu. Bukan masalah kerja kantor tuh nggak bagus. Cuman ada orang-orang yang punya jiwa. Ada jiwa itu nggak bisa kita bohongi. Ada orang jiwa mengajar. Seperti kalian harus kenali kalian jiwa pendidik, jiwa ngajar, apa jiwa mungkin peneliti, atau nilai orang-orang yang suka neliti itu beda lagi dia. Kalau orang yang suka ngajar, dia suka cuap-cuap, suka ngomong. Nah, kalau dia nggak ngomong, pening dia. Nah, itu Tengku rasain. Kalau dulu kan kerja kantor, jadi ngomongnya terbatas sama orang-orang. Untuk nge-transfer ilmu itu terbatas, jadi rasanya beban. Cuman Tengku karena supaya jangan terlalu mikir sesuatu hal, ya udah Tengku relax aja, sampai tetap ngajar, ceramah dan lain-lain, akhirnya terlupakan. Jadi tahun 2019 ya, akhir 2019 memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada namanya pelatihan tahfiz Al-Quran. Ada pelatihan tahfiz Al-Quran. Jadi Tengku ikutlah, ambil cuti dari kantor, ikut pelatihan tahfiz itu selama lebih kurang 6 hari, seminggu. Bayar itu, mahal bayarnya 2,5 juta, 6 hari. Karena di situ kita udah sediakan makan, nginap di hotel. Nah, hotelnya Hotel Sibolangit, pernah dengar? Nah, hotel di Sibolangit. Jadi kayak villa-villa kayak itu dah. Jadi kami sediakan di situ sambil hafal Quran. Jadi sediakan makan, minum dan lain-lain. Disediakan tempat. Tapi tempatnya enak. Tempat wisata namanya kan. Di sekeliling hotel tuh tamannya cantik, ada ikannya. Jadi kita kan menghafal tuh enak gitu. Sambil menghafal nengok ikan, ya kan. Jadi relax lah. 2,5 juta. Selesai. Begitu selesai balik lagi kampus, kok rasanya ada sesuatu yang nggak nyaman lah gitu. Ingin kembali lagi. Ingin kembali, rupanya Allah menakdirkan di akhir bulan 12 itu ada pelatihan lagi. Pelatihan Al-Quran. Nah, sekarang ini lebih murah lagi, cuman 600 ribuan. Nah, 600 ribuan. Terakhir ikut lagi lah. Nah, ikut lagi. Ternyata yang 600 ribuan ini ada beasiswanya. Ya, jadi setelah itu ada pembukaan, siapa yang udah lulus dari pelatihan ini, dia bisa berkesempatan ikut beasiswa tahfiz selama setahun. Setelah ikut beasiswa tahfiz ini, Tengku ikut. Begitu Tengku ikut, karena umur Tengku waktu itu kan udah nggak muda lagi ya. Udah umur 34 ya. 34. Batas boleh daftar 30. Kan udah lewat ya. Secara harusnya nggak lulus. Jadi ini kisahnya memang ini memang petunjuk dari Allah lah. Jadi ketika ikut beasiswa itu, ini iseng-iseng aja, ini kemungkinan nggak lewat ini. Karena umur udah lewat. Syaratnya yang kedua, tidak boleh menikah. Belum menikah maksudnya. Jadi belum punya istri. Jadi karena orang dilatih, kan bakal beasiswanya setahun. Kalau setahun kan nggak mungkin meninggalin istri. Begitu ikut, ternyata ikut aja rupanya minta izin sama istri, kayak mana nih, Umi kayak mana, udah ikut aja tanya, mungkin petunjuk dari Allah gitu. Begitu ikut, ternyata alhamdulillah lewatlah beasiswa yang gratis itu selama setahun, beasiswa tahfiz selama setahun, gratis. Di pelatihannya di Sibolangit, di suatu pesantren yang pesantren itu baru. Dia alhamdulillah lewat lah. Gitu lewat, minta izin maistri, kayak mana ini lewat. Ya udah, jalani aja katanya. Jadi Umi itu tinggal di rumah. Dia minta izin karena kan dekat sama orang tua, sambil orang tua saling komunikasikan. Cuman kan Tengku tinggalkan gaji. Gaji Tengku tuh karena di sana gratis, makan free semuanya. Ya udah, gaji Tengku bulat kasih maistri. Setiap gajian nanti istri yang pegang, Umi yang pegang. Nah, berjalan terus, cuman ternyata COVID. Cuman Tengku terakhir berhasil cuma 3 bulan. COVID habis tuh. Setelah COVID, ternyata itu memang ujian Allah. Nggak dilanjutkan lagi. Cuma 3 bulan, akhirnya nggak sampai setahun. Karena setelah COVID itu donatur mungkin collab. Itu kan ketika COVID itu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, pegawai yang dipecat dan lain sebagainya di Medan. Akhirnya pelatihan itu bukan batal, tidak lanjutkan lagi. Jadi Tengku cuma 3 bulan. Ya dapat berapa juz lah jadilah. Alhamdulillah. Tapi hikmah di balik itu adalah ternyata ada hikmahnya dengan kita sabar tadi. Rektor Unsam memberikan kesempatan Tengku untuk belajar di situ yang pertama. Setelah dinegosiasi sama wakil rektor sama dosen-dosen lain, kayak mana nih? Ini ada yang ingin menghafal Quran, masa kita nggak kasih? Ini kan tujuannya mulia, dikasihlah sama rektor. Setelah itu yang memang rektor lama nih, bukan rektor baru. Rektor baru kan belum. Rektor sama Pak Bahtiar Rago.
Tapi setelah itu Pak Bakti Rakut, saya bilang, Pak, setelah ini saya mau jadi dosen. Nggak ditanggapi dulu. Setelah ini, selang berjalannya waktu, dibilang sama Pak Rektor, ya udah, boleh dari saya udah ACC. Akhirnya alhamdulillah Tengku, berkah dari Al-Quran tadi, berkah dari kita sabar, berkah tadi tabah, ya kan, terhadap ujian, alhamdulillah Rektor Unsam memberi kesempatan untuk jadi dosen. Beralihlah Tengku jadi dari pegawai staf beralih ke dosen dengan berkat Allah, dengan berkatnya Al-Quran tadi. Alhamdulillah. Itulah kita harus sabar, intinya. Sabar. Kalau cerita kuliah dulu, pernah Tengku jatah beasiswa. Jatah beasiswa, tiket beasiswa udah dulu kan Tengku kan tesnya Unsia. Itu tes Unsia. Lewat. Sebelum masuk Unsia itu dikasih undangan dari sekolah. Undangan sekolah ini beasiswa. Syaratnya harus lulus di Unsia. Cuman tiket beasiswanya dulu nggak banyak, cuma 1 orang. Nah, setiap sekolah itu 1 orang, ada 2 orang tergantung sekolahnya. Jadi 1 orang ini kalau sempat lewat di kampus yang dituju gratis semuanya. Dulu kan beasiswa nggak banyak, kok sekarang banyak ya, KIP ya. Banyak kali, ratusan mahasiswa, enak sekarang. Jadi begitu ternyata ada kawan Tengku yang minta jatah beasiswa ini. Dia hidupnya susah, lebih susah dari Tengku. Tengku susah juga dulu keluarga Tengku. Jadi kawan ini minta, Aulia mintalah jatah beasiswanya, tiketnya. Ya tapi ini syaratnya harus lulus, bilang. Kira-kira namanya Rita mana lulus nggak nih nanti? Jangan, kalau nggak lulus, angus. Sayang udah Aulia nggak ada kasih ke Rita nggak lulus, udah hangus lah ceritanya. Gimana ceritanya? Insya Allah lulus kata dia. Udah, ketika dites, kebalikannya, ternyata Tengku yang lulus Unsia. Kawannya Rita tadi malah nggak lulus. Terakhir, kalau Tengku rasanya marah ya, pasti perasaannya nggak enak gitu. Ya Allah, ini jatah harusnya kalau kita ngambil, kita nggak mau kasih sama kawan tadi, kita lulus ya. Lulus udah pasti beasiswa. Ini rupanya kawan ini malah nggak lulus. Ya udah, angus lah ceritanya. Karena syarat untuk beasiswa ini syaratnya lulus. Terakhir kawan ini minta maaf lah Aulia, kami udah usaha. Ya kan Aulia udah bilang dari awal, kira-kira lulus nggak? Karena dia mau ambil beasiswa tapi persiapan kurang. Memang udah feeling juga nih. Persiapan ketika ambil sana kan harus kita belajar, harus persiapannya harus ekstra, ikut bimbel. Nah, kalau Tengku ikut bimbel, kawan ini kayaknya nggak ada ikut bimbel. Memang susah ya, kayak mana? Dipaksa kan? Susah kayak mana? Orang-orang susah. Jangankan ikut bimbel, makan sehari-hari apa ya? Tapi kalau nggak ikut bimbel ya nggak lewat lah, karena susah untuk tembus Unsia itu. Belum seenak yang kita bayangkan. Rupanya kawan itu nggak lewat. Ya udahlah, apa boleh buat. Memang ini ujian dari Allah terakhir. Ya Tengku sabar aja. Ada hikmah di balik itu. Rupanya hikmahnya lebih besar lagi. Tengku terakhir kan gara-gara nggak dapat beasiswa pakai uang sendiri. Jadi uang beasiswa kan Tengku sering dapat beasiswa dulu. Waktu SMP dapat, SMA dapat. Tengku ngumpulin dari uang usaha-usaha ketika jualan. Dikumpulin, ditabung, simpan sama mama. Terakhir mak ini kan mau kuliah, pakai uang yang abang simpan tuh. Begitu pakai, ternyata uang sendiri pakai semua. Waktu dulu memang nggak mahal, cuman sekitar 600.000 lah. Tapi dulu 600.000 udah besar tuh. Mayam emas, 1 mayamnya 600.000. Berarti kita 3 juta lah uang sekarang. Karena 1 mayamnya 600.000 dulu. 600.000 dapat 1 mayam. Uang kuliah 600.000. Begitu lewat sana, ternyata ada hikmah yang besar. Tengku ada les testing PNS. Begitu kuliah di Unsia, tengok pengumuman, ternyata lewat PNS. Makanya itulah ceritanya Tengku PNS. Lewat PNS akhirnya.
Berkah kita sabar tadi. Nah, sabar. Walaupun jatahnya harusnya kita kasih ke orang, ternyata orang lain nggak dapat juga, kita sabar, alhamdulillah dapatlah rezekinya juga. Akhirnya jadi PNS. Jadi banyak kisah-kisah yang kalau kita sabar ya. Ini Tengku pernah ke Darul Quran. Darul Quran pernah. Kanda Rahman pernah Darul Quran. Darul Quran Ustaz Yusuf Mansur belum ya? Pernah. Ya walaupun kontroversi lah beliau ya. Lepas dari kontroversinya, saya mau ambil ini pesantren beliau. Pesantren beliau sangat besar sekali. Tempat tinggal asramanya itu 8 tingkat. 8 tingkat. Jadi Tengku dapat seperti beasiswa, tapi beasiswanya nggak penuh karena uang transportnya harus kita bayar sendiri. Sampai di sana kita baru gratis makan, gratis tempat tinggal di hotel yang 8 tingkat itu. Tapi bukan hotel, asrama. Tapi asramanya itu udah lebih dari hotel. Ada AC-nya, ada kamar mandinya, shower, mewah lah. Jadi anak-anak santri itu tinggal seperti itu fasilitasnya. Apa nggak mahal? 1 bulan berapa kira-kira? 1 bulan. 8 apa? 1 bulan. Lebih sedikit bawah. 4 juta. Uang. Kalau 4 juta di sini mana pesantrennya 4 juta? Darfaki enggak sampai. Darfaki itu 1.200.000 yang dapat informasi. Ini 4 juta 1 bulannya. Uang masuknya tahu berapa? 40 juta. Uang masuknya 40 juta. Ya, walaupun kita nggak pernah pesantren itu, yang penting kita pernah pelatihan di situ ya. Pernah pelatihan di situ. Jadi pelatihannya lebih kurang 2 minggu. 2 minggu di pesantren Darul Quran itu. Jadi Ustaz Yusuf Mansur dulu waktu merintis pesantren beliau orangnya sabar kali. Tempat beliau itu dulu adalah rawa-rawa, tidak ada yang mau tinggal di situ. Gak ada yang mau tinggal. Rawa-rawa itu seperti apa ya? Kalau di sini rawa-rawa? Hah? Sawah lumayan. Rawa-rawa daerah sini mana nih? Ada di sini rawa-rawa. Depan SPBU Ula ya. Kita bilang. Tergenang air aja tuh. Tempat nggak enak. Tempat ibaratnya jin buang anak dulu. Istilahnya ya. Nanti ya, tapi jangan disebari nanti marah pula kan. Merandih ini dulu dibilang orang-orang sana, orang kota ya, orang sana ya. Dulu di sini nggak ada yang mau tinggal. Dijual tanah murah-murah pun nggak ada yang mau. Sebelum ada Unsam ini, sebelum ada Unsam ya, nggak ada yang mau tanah di sini. Kenapa? Tanahnya sering banjir. Habis itu sawit, jalannya rusak. Yang lewat di situ ya jin katanya. Makanya jin buang anak eta istilah. Iya, dulu istilah itu. Tapi sekarang jangan bilang, nanti marah pula orang kan. Udah kita kena kasus nanti. Ya, gara-gara. Jadi di situ beliau sabar. Beliau ngajar jadi ustadz, jadi ini ya. Nah, walaupun sekarang mungkin udah beda gaya kan. Kita nggak ambil dari situnya, dari awalnya dulu. Beliau merintis buka dari rumah beliau, cuma dari rumah, terakhir rame-rame murid-murid rame-rame. Dah jadi pesantren besar sekali. Bahkan kalau Tengku bilang, ya bukan mengecilkan Unsam ya. Pesantren Ustaz Mansur dengan Unsam ini masih lebih jauh lagi besar pesantren Ustaz Mansur ini. Besar luasnya itu. Jadi besar sekali beliau, memang betul-betul besar. Masjidnya aja berapa tingkat tahu? 4 tingkat. Masjidnya. Ada ruang bawah tanah, ada ruang kedua, ketiga, keempat. Ya,
Alhamdulillah udah pernah masuk juga. Berkah Al-Quran juga tadi ya, berkah Al-Quran. Jadi beliau sabar, tabah, tenang. Akhirnya begitulah. Sekarang pesantren beliau ada sekitar lebih kurang 12 cabang. 12 cabang seluruh Indonesia. Nah, berkah dari kesabaran, ketabahan. Jadi kesabaran itu kita awal pertama ini memang prosesnya berat. Apalagi pengajian, mana ada pengajian itu sedikit ya, dari sedikit banyak, nanti banyak sedikit lagi, nanti banyak lagi. Untuk memang drastis, memang kecuali kita memang viral ya. Ustadz yang viral ya. Kalau kita merintis pengajian aja nih, Tengku harap harus sabar lah, tabah. Apapun kondisinya kita harus tetap berjalan lah. Insya Allah. Baik, kita tutup doa. Alhamdulillah kita sudah selesai. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa waladan shaliha wa tijaratan lam tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa bihi ajma'ina. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah.